Salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Yesus Kristus menurut Injil Matius. Di dalam Injil Matius pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat 11, dituliskan mengenai Yesus yang dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Hal ini terjadi setelah Yesus melakukan puasa selama 40 hari 40 malam. Dan di dalam pencobaan tersebut, iblis melakukannya sebanyak 3 bagian pencobaan. Mari kita lihat dan kita pelajari siapakah Yesus berdasarkan pengertian pada Matius 4 ayat 1 sampai 11 ini. Di dalam Matius pasal 4 ayat 1 dengan jelas dituliskan bahwa Yesus dalam keadaannya sebagai manusia yang suci, kudus, mulia, dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini adalah peristiwa yang tidak bisa kita mengerti secara utuh, lengkap, sempurna, karena memang ada misteri dengan pertanyaan mengapa Yesus harus dicobai. Dan selama ini mungkin kita memahami bahwa Roh Kudus tidaklah pernah memimpin seseorang masuk ke dalam suatu kondisi dicobai iblis. Tetapi dari ayat 1 ini kita dapat belajar bahwa ada pengecualian yang khusus yang dialami oleh Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, di mana Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kalau kita perhatikan relasi keberadaan Yesus yang rela dan bersedia dibawa oleh Roh Kudus, ini bukan sebuah ilustrasi, tetapi suatu kenyataan bagaimana Roh Kudus memang membawa Yesus dengan kuat kuasanya. Tujuannya jelas, dicobai iblis. Mengapa demikian? Jawaban muncul dari pengertian bahwa padang gurun menggambarkan kehidupan yang gersang, yang tanpa pengharapan. Tidak ada suatu yang memberikan tanda-tanda kehidupan di sana. Tetapi saat kondisi lingkungan yang demikian, Yesus dicobai. Bahkan di ayat 2 diperjelas lagi bahwa sebelum Yesus dicobai oleh iblis di bawah pimpinan Roh Kudus, ternyata Yesus berpuasa sebelumnya 40 hari 40 malam. Jadi secara fisik ada kelemahan, ada ketidakberdayaan pada diri Yesus. Namun apakah secara mental dan spiritualitas Yesus itu juga mengalami kelemahan atau kekurangan energi karena berpuasa demikian? Ini menjadi sebuah misteri, pertanyaan yang tidak mudah dimengerti, kecuali kita memahaminya bahwa memang Yesus yang suci, yang mulia, yang kudus, yang tak berdosa, dalam keadaannya yang sempurna sebagaimana manusia yang sempurna, menggambarkan kemanusiaan yang berbeda dengan Adam. Sebab ketika berbicara tentang Adam sebagai manusia yang diciptakan sempurna, baik adanya, teratur adanya, indah adanya, ketika berada di Taman Eden, Adam menghadapi pencobaan dari iblis, dari ular. Justru Adam berada di dalam satu keinginan memberontak kepada Tuhan. Satu kesadaran melawan kehendak Allah. Suatu dorongan untuk menjadi seperti Allah dengan menyingkirkan Allah dalam kehidupan Adam. Nah, ini berbeda dengan Yesus dalam keadaannya manusia yang sempurna ini.
sekalipun secara fisik sudah tidak makan minum selama 40 hari 40 malam dan lapar, suatu gambaran bahwa memang tubuhnya lemah, tetapi juga pada saat yang sama dicobai oleh iblis. Semuanya itu di bawah kendali Roh Kudus. Jadi Yesus mengikuti, menaati, dan mau berada di bawah kekuasaan Roh Kudus, sekalipun sedang berhadapan dengan pencobaan iblis. Di dalam ayat 4, setelah iblis menyampaikan dasar pencobaannya untuk mengubah batu-batu menjadi roti karena Yesus lapar, Yesus memberikan jawaban di Matius 4 ayat 4 itu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini menggambarkan bahwa dalam keadaannya sebagai manusia dan mewakili manusia, karena dia adalah sepenuhnya manusia sempurna, bahwa kehidupannya, keberadaannya ada dan hidup itu bukan semata-mata karena kebutuhan fisiknya terpenuhi saja, tetapi kebutuhan rohani juga haruslah dipenuhi, karena yang rohanilah yang memberikan hidup untuk kehidupan yang jasmania. Jadi bukan sebaliknya. Ini memberikan pembelajaran bahwa memang di dalam Adam orang berpikir bahwa kalau cukup kebutuhan jasmani maka itulah arti hidup dan kehidupan. Perspektif ini dibalik. Tidak demikian. Bahwa hidup dan kehidupan itu dari hal yang rohani membuat yang fisik itu hidup. Ini mengembalikan prinsip seperti Tuhan menyatakan Adam itu dari debu tanah yang dibentuk demikian indah, teratur, dan baik adanya, dengan struktur keanggotaan kerangka tubuh yang begitu teratur, dengan segala keberadaan tubuhnya, tetapi tidak akan hidup, tidak akan mendapatkan kehidupan kalau tidak ada nafas Allah yang dihembuskan pada tangan Tuhan yang membentuk tubuh itu. Demikian juga kalau kita menikmati hidup, maka tubuh kita itu mengalami pertumbuhan perkembangan. Jadi mana yang penting dan mana yang utama, yaitu hidup yang diberikan Tuhan mendahului semua kebutuhan dan keperluan jasmania. Tetapi bukan berarti kita mengabaikan atau menyingkirkan, meniadakan kebutuhan jasmani. Sebab Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya bukan tubuh itu saja yang menunjukkan bahwa saya ada sebagai manusia yang hidup, tetapi firman yang dinyatakan Tuhan Allah dari diri Allah, dinafaskannya, itulah yang menghidupkan. Dengan kata lain, kita memberikan pengertian bahwa hidup ini berharga dan bernilai, lebih dari sekedar kebutuhan jasmani. Demikian memberikan gambaran bahwa memang kelemahan atau keterbatasan Yesus yang sudah berpuasa 40 hari 40 malam itu tidak memberikan dampak terhadap cara menghadapi iblis mencobainya. Sehingga di sini hal yang paling utama ialah ketika kita tahu bahwa Roh Allah memenuhi dan menguasai Yesus. Ini mewakili kita kalau kita berhadapan dengan pencobaan yang bisa jadi kapan saja terjadi, yang perlu kita hadapi pencobaan yang sifatnya fisik jasmani itu, tetap saja haruslah kita meminta dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya dengan itu kekuatan kita bertambah, energi kita tetap stabil, walaupun secara fisik kita lemah dan terbatas. Di dalam ayat yang ke-7, Yesus pun memberikan jawaban bahwa tidak boleh ada orang yang mencobai Tuhan. Tidak boleh ada orang yang mencobai Tuhan oleh karena Tuhan bukan pencoba.
Kalau Tuhan bukan pencoba, kita pun tidak boleh mencobai Tuhan. Yesus memberikan kemenangan kepada kita karena kita tahu bahwa kalau kita meyakini bahwa Allah bukanlah pencoba, tapi iblis, roh jahat, dan dunia ini, maka kita juga tidak mau untuk mencobai Tuhan. Apa yang mungkin atau yang bisa Tuhan nyatakan kuasanya, itu jangan dijadikan sebuah lelucon atau permainan. Seperti yang iblis lakukan kepada Yesus dengan mengatakan, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, ada malaikat yang akan menatangmu dan menjagamu. Tetapi Yesus tahu benar bahwa dia anak Allah pada pribadinya dalam keadaan ilahinya, tetapi dalam keadaan kemanusiaannya dan dalam keberadaan dirinya sendiri secara pribadi tidak memanfaatkan, tidak menggunakan kedekatan, otoritas, dan keberadaannya untuk menggunakan fasilitas untuk mencobai Tuhan Allah. Ini memberikan kepada kita pembelajaran bahwa sekalipun ada kesempatan, kemungkinan kita bisa menggunakan atau memanfaatkan berbagai fasilitas sarana sebagai anak-anak Allah yang diberikan berbagai macam karunia oleh Roh Kudus. Janganlah menggunakan karunia-karunia Roh Kudus, menggunakan kekuasaan yang dikaruniakan Allah sebagai anak-anak Allah untuk mencobai, mencari seperti menjadi superior, tidak mengalami kesulitan dan kesusahan apapun. Di sini Yesus memberikan suatu pengajaran bahwa kita tidak boleh mencobai Tuhan Allah. Kita bisa meminta, memohon belas kasihan, tapi kehendak Allah yang jadi. Kita tidak boleh meminta, memaksa, dan memerintah Tuhan. Memang Tuhan baik, tetapi janganlah kita mempermainkan kebaikan Tuhan. Memang Tuhan menjaga, memelihara kita, tapi janganlah sekali-kali kita mempermainkan Tuhan dengan karena dia baik, maka kita akan melakukan hal-hal yang menurut kita ini bisa kita lakukan. Misalnya seperti saya percaya Tuhan itu baik, maka saya akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat bisa menunjukkan kehebatan saya. Atau Tuhan itu baik, kali ini saja berdosa, maka nanti juga Tuhan akan mengampuni dosa saya. Itu namanya sedang mempermainkan Tuhan, sedang mencobai Tuhan. Dalam keadaan demikian, sebagai manusia yang sempurna dan anak Allah yang setara dengan Bapa, Yesus dapat saja mengambil kesempatan itu menunjukkan kepada iblis, tapi tidak dilakukannya sebagai pengajaran untuk kita dan sebagai wakil umatnya bahwa dia menyatakan kemenangan untuk tidak mau mencobai Tuhan. Di dalam Matius pasal 4 ayat 10, Yesus langsung menghardik iblis karena sudah keterlaluan. Mengapa Yesus dalam keadaan ilahinya, bahkan dalam keadaan kemanusiaannya, tentunya dalam hal ini dia tidak bisa dan tidak mungkin menyembah iblis. Iblis, malaikat yang jatuh, memberontak, berada dalam penghukuman Allah. Secara logika, bagaimana bisa seseorang yang tahu bahwa yang mau disembahnya adalah iblis, adalah pemberontak, adalah pelaku kejahatan? Tentu tidak bisa. Bagaimana bisa saya sebagai manusia menyembah malaikat? Apalagi sudah jatuh. Harusnya menyembah Tuhan, menyembah pencipta. Di sini Tuhan mengajarkan kepada kita manusia tidak boleh menyembah malaikat, tidak boleh menyembah manusia, tidak boleh menyembah buatan manusia, buatan Allah. Harus menyembah Tuhan Allah sendiri dan berbakti kepadanya. Iblis menawarkan seluruh kerajaan dunia ini yang di dalam kekuasaannya seolah-olah miliknya, itu akan diberikan kepada Yesus kalau Yesus menyembahnya. Ini bukan hanya kurang ajar dan sangat tidak masuk akal, tetapi ini sedang menghina, melecehkan, menista keberadaan Yesus, sekaligus menghina, melecehkan keberadaan Tuhan Allah. Di sini iblis sedang mengatakan tidak penting lagi keberadaan Allah, tidak penting lagi keberadaan manusia, yang penting dirinya yang menjadi pusat, Satan center,
Ini yang ditawarkan oleh si iblis kepada Yesus. Tentu mendengar, mengerti tentang hal itu, Yesus serta-merta langsung mengatakan, "Nyala iblis." Mengapa? Karena hanya Tuhan yang patut disembah. Hanya Allah yang patut dimuliakan. Apalagi iblis sebenarnya tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang inkarnasi. Pada pribadi Yesus ada natur ilahi yang patut setiap ciptaan menyembahnya. Dan sekaligus Yesus pribadi yang juga ada natur manusia yang tidak boleh menyembah iblis atau apapun kecuali keberadaan Allah. Jadi dalam hal ini kita mesti tahu dan mesti menyadari bahwa iblis sudah keterlaluan. Dan akhirnya memang kemenangan di pihak Yesus, karena iblis akhirnya tidak bisa lagi berkutik. Dia tidak mau menyembah Tuhan, tapi melarikan diri dan meninggalkan Yesus, dan Yesus dilayani oleh para malaikat. Dari Matius 4 ayat 1 sampai 11 ini, pengenalan kita akan Yesus semakin bertambah meningkat. Khususnya kemanusiaannya yang sempurna, dan juga pengenalan akan otoritas pada pribadinya yang ilahi, yang tak terpisahkan tapi dapat kita lihat perbedaannya. Mengapa demikian? Karena kita tahu Yesus mengarahkan setiap kita yang membaca dan memperhatikan ayat-ayat ini agar siapapun yang berada di dalam Yesus akan menyembah Allah yang benar di dalam Yesus. Kalau kita perhatikan di dalam bagian pasal 4, 7, dan 10, kita bisa melihat Yesus menghadapi pencobaan berkaitan dengan hal-hal kebutuhan fisik dan rohani. Jadi mau didualismekan dan mau memprioritaskan yang mana. Di pasal 4 ayat 7 juga berkaitan dengan rasa nyaman dan aman. Jadi keamanan, kenyamanan, atau kehidupan yang porak-poranda. Jadi semacam dualis. Begitu juga di dalam ayat 10 yang meminta Yesus oleh iblis untuk menyembahnya. Lagi-lagi ini ingin mengalihkan ibadah dari kepada Allah lalu kepada dia si jahat itu. Saudara yang kasih dalam Kristus, mengenal Yesus yang lengkap mengerti tentang keberadaan manusia yang sempurna ini, dan kita belajar bagaimana sebagai manusia harusnya hidup seperti Yesus yang dipimpin Roh Kudus, mementingkan kehidupan yang datangnya dari Tuhan, bisa menyatakan suatu komitmen untuk tidak mempermainkan Tuhan, serta setia hanya menyembah kepada Allah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk semakin mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, melalui pembelajaran Matius 4 ayat 1 sampai 11 ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.